Pernah kebayang nggak sih, jauh di pedalaman hutan lebat Kalimantan, dulu pernah ada sebuah kerajaan yang kekuatannya, wah, disegani di seluruh Nusantara. Nah, inilah kisah kerajaan Tanjung Pura, sebuah peradaban yang dibangun di atas sungai, hutan, dan diplomasi yang cerdik banget. Pertanyaannya kan jadi gini, gimana caranya sebuah kerajaan yang lokasinya di tengah hutan belantara bisa jadi pusat kekuatan, pusat perdagangan, dan politik yang disegani berabad-abad lamanya? Nah, ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, untuk memecahkan misteri ini, ada 3 kunci utama nih yang harus kita buka. 3 kunci ini yang jadi fondasi kekuatan Tanjung Pura. Siap? Kita mulai dari kunci yang pertama. Kunci pertama, jawabannya ada di perdagangan. Mereka itu jago banget menguasai jalur dagang. Dan semuanya berawal dari satu aset geografis paling penting yang mereka punya. Ini ibarat urat nadi kerajaan mereka. Dan inilah dia, Sungai Kapuas. Tapi ini bukan sekedar sungai biasa ya. Anggap aja ini kayak highway super kuno. Jalan tol yang nyambungin semua harta karun dari pedalaman hutan Kalimantan langsung ke pasar dunia. Logikanya simpel. Siapa yang pegang kendali sungai ini, dia yang pegang duitnya. Terus, apa aja sih yang lewat di jalan tol ini? Wah, bukan kaleng-kaleng. Kita ngomongin emas, lada, damar. Ini semua komoditas super mahal di pasar dunia waktu itu. Jadi, bisa dibilang Tanjung Pura ini megang kunci berangkasnya harta karun Kalimantan. Sistem mereka tuh sebenarnya jenius, tapi simpel. Coba lihat. 1. Mereka kontrol sumbernya di pedalaman. 2. Mereka kuasai jalur distribusinya, yaitu sungai. 3. Mereka jadi pintu gerbang utama ke pasar dunia. Cuma 3 langkah, tapi hasilnya kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa. Nah, ini poin paling pentingnya. Buat Tanjung Pura, dagang itu bukan cuma soal cari duit. Sama sekali bukan. Tiap ada kapal datang, tiap ada transaksi, itu adalah kesempatan emas buat mereka. Buat apa? Buat bangun aliansi, buat nunjukin siapa yang berkuasa, dan buat memperkuat posisi politik mereka. Cerdik banget kan? Tapi punya banyak duit aja tentu nggak cukup dong buat bikin kerajaan stabil. Nah, disinilah kita masuk ke kunci yang kedua. Rahasianya ada di gaya kepemimpinan mereka yang unik dan efektif banget. Kalau biasanya kita bayangin raja itu absolut, perintahnya harus diturutin. Nah, Tanjung Pura beda. Beda banget. Para penguasanya sadar, kekuatan sejati itu datang dari kesepakatan bersama, bukan dari paksaan. Jadi, mereka lebih milih ngobrol, diskusi, dan berunding. Coba deh bayangin, seorang raja yang mau duduk bareng sama kepala suku dan para bangsawan buat nentuin keputusan-keputusan penting. Ini bukan berarti rajanya lemah loh. Justru ini strategi super jenius. Kenapa? Karena dengan cara ini, semua pihak jadi merasa memiliki kerajaan itu. Stabilitasnya jadi kejaga dari dalam. Dan model kepemimpinan kayak gini tuh terbukti ampuh loh, bertahan berabad-abad. Mulai dari pendirinya di abad ke-14, terus ada Raja Suryanata yang bikin perdagangannya makin kuat, sampai ke raja-raja di abad ke-17 yang harus pintar-pintar ngadepin VOC. Jadi sistem ini benar-benar sudah teruji zaman. Jadi kalau dirangkum resep kepemimpinan mereka itu gini. 1. Manfaatin geografi hutan dan sungai buat benteng pertahanan. 2. Libatkan semua pihak penting dalam pengambilan keputusan. 3. Hargai budaya lokal. Dan 4. Pakai perdagangan buat jaga stabilitas. Lengkap banget kan? Oke, sekarang kita sampai di kunci terakhir. Dan yang satu ini mungkin yang paling dalam maknanya. Gimana kalau kita bilang, kekuatan sejati Tanjung Pura itu bukan cuma dari emas atau politik, tapi dari kemampuan mereka yang luar biasa untuk jadi jembatan budaya? Lihat deh perpaduan keren ini. Di satu kerajaan yang sama, budaya Melayu dari pesisir bisa ketemu sama budaya Dayak dari pedalaman. Pengaruh Hindu-Buddha dari zaman dulu bisa nyampur dengan damai sama ajaran Islam yang baru datang. Ini namanya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika versi Tanjung Pura, majemuk dan dinamis banget. Jadi, pelabuhan dan sungai mereka itu bukan cuma pasar, bukan cuma tempat jual beli, tapi juga jadi melting pot ide, kepercayaan, dan tradisi. Tanjung Pura itu ibarat gerbang pertemuan, di mana dunia pedalaman Kalimantan yang eksotis bisa bersalaman dengan dunia luar yang luas. Ini bukti nyatanya. Rajanya nggak cuma duduk di singgasana, tapi aktif jadi mediator. Kalau ada masalah, misalnya antara suku Dayak sama pedagang Melayu, rajanya langsung turun tangan jadi penengah. Buat apa? Buat mastiin semua rukun dan harmonis.
inilah yang jadi lem perekat sosial mereka. Nah, setelah kita bongkar 3 kunci tadi, perdagangan, kepemimpinan, dan budaya, sekarang gambaran besarnya jadi makin jelas kan? Kita jadi paham gimana ceritanya kerajaan di tengah hutan ini bisa jadi begitu hebat dan berpengaruh. Jadi, inilah rahasia sukses Tanjung Pura. Lokasi dan perdagangannya strategis, kepemimpinannya merangkul, bukan memukul, aliansi politiknya cerdas, dan fondasi budayanya kokoh. Kombinasi 4 hal inilah yang menjawab rasa penasaran kita di awal tadi. Dan mungkin pelajaran terbesarnya dari kisah Tanjung Pura ini adalah kekuatan yang awet itu nggak pernah datang dari satu hal saja. Kekuatan sejati itu lahir dari sinergi, yaitu ketika politik yang bijak, budaya yang terbuka, dan ekonomi yang sehat saling bekerja sama, saling mendukung, dan saling menguatkan. Dan ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Di dunia modern sekarang yang sering banget ada konflik, kira-kira strategi kuno ala Tanjung Pura ini, diplomasi lewat dagang, pemimpin yang mau mendengar, dan menghargai perbedaan, masih relevan nggak ya? Jangan-jangan pelajaran dari kerajaan hutan ini justru yang paling kita butuhkan sekarang.